Yes, tugas teks diskusi sudah selesai. Sekarang giliran nonton. Hai Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Senang rasanya kita kembali bertemu di pelajaran Bahasa Indonesia. Tentunya kalian masih ingat dengan materi sebelumnya ya, tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks diskusi. Hari ini, Sobat Pintar akan belajar menyusun teks diskusi. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu ya, agar channel ini berkembang. Sudah siap belajar? Mari kita mulai. Sobat Pintar, teks diskusi menyajikan argumen, pendapat atau sudut pandang terhadap suatu isu yang dibahas. Tentunya, Sobat Pintar dapat menyusun teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasanya. Jika Sobat Pintar masih belum paham dengan struktur dan kaidah kebahasanya, silahkan simak link di atas. Sebenarnya, apa saja ya langkah yang harus dilalui oleh Sobat Pintar agar bisa menyusun teks diskusi? Jawabannya sederhana. Berikut penjelasannya. Yang pertama, Sobat Pintar menentukan isu yang menarik dan dikuasai. Isu tersebut benar-benar memerlukan penyelesaian dan bermanfaat bagi khalayak. Misalnya kita ambil satu contoh isu yang sedang hangat, yaitu tentang gawai atau telepon pintar dan anak-anak. Langkah yang kedua yaitu Sobat Pintar mengumpulkan sejumlah informasi atau pendapat pro dan kontra. Dari mana saja ya pendapat tersebut diperoleh? Banyak, bisa dari internet, wawancara dengan tokoh yang berkompeten, dari buku-buku referensi yang kalian miliki, atau media cetak lainnya. Jadi, yang perlu diingat oleh Sobat Pintar, dalam mengemukakan argumen tidak boleh asbun, asal bunyi, atau ngasal. Karena itu penting bagi Sobat Pintar untuk mencari informasi yang akurat. Langkah yang ketiga yaitu Sobat Pintar memadukan pendapat-pendapat tersebut menjadi paragraf-paragraf yang saling berhubungan atau saling menjelaskan. Mungkin juga pendapat-pendapat tersebut saling menguatkan dan melemahkan berdasarkan fakta-fakta. Sobat Pintar, mungkin di antara Sobat Pintar pernah bertanya, bagaimana ya cara mengembangkan suatu paragraf atau karangan? Sobat Pintar bisa memulainya dengan menyusun sebuah kerangka paragraf berdasarkan isu yang dipilih. Isu di sini kebetulan gawai, telepon pintar, dan anak-anak. Tulis gagasan utamanya, misalnya problematika telepon pintar menjadi sorotan utama. Lalu tulis gagasan penjelasnya, misalnya pertentangan telepon pintar untuk anak, efek kecanduan pada telepon pintar, atau perlunya telepon pintar bagi anak. Dari kerangka paragraf tersebut, kemudian kembangkan menjadi sebuah paragraf yang utuh seperti berikut. Pada paragraf ini merupakan paragraf pendahuluan dari teks diskusi. Kekhasannya biasanya ada kalimat tanya di akhir paragraf. Hal ini untuk menghubungkan paragraf tersebut dengan paragraf berikutnya. Sama halnya jika kalian akan membuat argumen berdasarkan sudut pandang tertentu.
Tulis gagasan utamanya, misalnya penggunaan telepon pintar bagi anak bisa memberikan sisi positif. Tuliskan alasan pendukungnya, misalnya penggunaan telepon pintar bisa membantu anak berkarya sebagai seorang konten kreator, atau adanya telepon pintar bisa mengasah kemampuan motorik dan kognitif anak. Di sini termasuk sudut pandang pendapat yang pro. Kemudian bisa juga kalian membuat kerangka paragraf berdasarkan sudut pandang argumen yang kontra. Tulis gagasan utamanya, kemudian penggunaan telepon pintar sudah memengaruhi perkembangan anak. Kemudian cari alasan pendukungnya, misalnya anak menjadi agresif dan mudah marah jika orang tua tidak memberikan akses menggunakan ponsel, atau paparan ponsel dapat meningkatkan risiko ADHD dan autisme pada anak. Nah, kedua kerangka paragraf tersebut kemudian Sobat Pintar kembangkan menjadi 2 buah paragraf yang utuh. Langkah yang terakhir yaitu Sobat Pintar merumuskan simpulan sebagai solusi dari permasalahan yang dibahas. Yang perlu diingat oleh Sobat Pintar dalam menyusun simpulan yaitu evaluasi argumen yang paling efektif atau beri rekomendasi satu sudut pandang berdasarkan argumen yang disajikan. Untuk membuat simpulan atau saran, Sobat Pintar pun harus menyusun kerangka paragraf terlebih dahulu. Tuliskan gagasan utamanya. Para orang tua berperan penting untuk mengawasi penggunaan telepon pintar. Lalu tulis alasan pendukungnya. Orang tua dianjurkan mengerti dan paham batasan-batasan usia penggunaan telepon pintar, atau orang tua mesti menjadi role model bagi anak-anaknya dalam menggunakan ponsel. Nah, dari kerangka paragraf tersebut, kemudian Sobat Pintar kembangkan menjadi paragraf yang utuh. Paragraf-paragraf tersebut kemudian kalian susun kembali, mulai dari pendahuluan, argumen, dan simpulan. Jangan lupa perhatikan ejaan dan tanda bacanya ya ketika kalian menyalin ulang. Kemudian beri judul yang menarik sesuai dengan isi teks. Dan sekarang kalian sudah bisa membuat satu teks diskusi. Nah, Sobat Pintar, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi di materi berikutnya. Dadah!